Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kintan Kamisyadina dan teman saya. Jelita Omega Putri. Di sini kita akan menjelaskan tentang Teori asam basa. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar asam cuka, aki, asam askorbat, atau vitamin C. Dalam buah-buahan ada deterjen, obat mah, dan pupuk NPK. Ini adalah contoh-contoh dari senyawa yang mengandung asam. Asam cuka, aki, dan buah-buahan. Sedangkan yang di sebelah kanan, deterjen, obat mah, dan pupuk NPK. Itu adalah contoh dari apa sebenarnya asam dan basa. di dalam kimia ada 3 teori yang membahas tentang asam basa. Yang pertama adalah teorinya dari Arrhenius, yang kedua teori dari Bronsted dan Lowry, yang ketiga teorinya Lewis. Bagaimana teori asam basa menurut ketiga teori ini? Yang pertama, teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam ialah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion H+. Contoh HCl kalau dilarutkan ke dalam air akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Jadi, di sini terdapat H+ dalam air, kemudian H2SO4 atau asam sulfat. Jika dilarutkan dalam air akan menjadi 2H+ tambah SO4 2-. Menurut Arrhenius, basa ialah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Contohnya adalah NaOH, NOH jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan NH+ dan OH-. Contoh lainnya adalah CaOH2 atau kalsium hidroksida jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi Ca2+ dan 2OH-. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted dan Lowry, asam ialah spesies yang dapat memberikan proton atau memberikan H+, disebut juga donor ion H+, atau donor proton. Sedangkan basa sebaliknya adalah spesies yang dapat menerima proton atau ekspetor ion H+. Kita lihat contohnya sebagai berikut. Ada reaksi H, Ha ditambah B menjadi amin tambah Hb plus. Di sini ada H dan B, maka setelah bereaksi hanya kehilangan hidrogen, berarti H ini telah lepas hanya diberikan kepada B. Berarti Ha adalah asam karena memberikan H+, sedangkan B menerima H+, berarti B adalah besar. Itu jika reaksi berjalan ke kanan. Sekarang karena ini panahnya bolak-balik, berarti reaksinya bisa berjalan ke kiri. Ketika reaksi berjalan ke kiri, maka Hb+ lah yang memberikan hanya kepada A-. Maka Hb+ ini adalah asam, sedangkan A- menerima H+, berarti dia adalah basa. Di sini terdapat hubungan yang unik antara asam di kiri dan basa di kanan. Karena asam di kiri dan basa di kanan adalah benda yang sama, hanya berbeda. Yang satu ada H, yang satu lagi tidak ada H-nya. Jadi hanya berbeda satu hanya saja, maka hubungan yang seperti ini disebutnya adalah hubungan konjugasi. H dan air adalah pasangan asam basa konjugasi. Begitu juga dengan pasangan B dengan Hb+. Di sini hanya berbeda satu H+ saja, maka B dan H+ adalah pasangan asam basa konjugasi. Dalam hal ini ada suatu spesies yang bisa bersifat asam juga. Bersifat basa disebutnya amfoter. Ciri-cirinya adalah ketika dia bertindak sebagai asam, maka artinya dia harus mempunyai H+. Dan ciri-ciri sebagai basa adalah dia memiliki muatan negatif atau memiliki pasangan elektron bebas. Selanjutnya, kita bahas teori yang ketiga, yaitu teori asam basa Lewis.
Menurut Lewis, asam ialah spesies yang dapat menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa kebalikannya, yaitu yang dapat memberikan pasangan elektron bebas. Contohnya adalah reaksi berikut. NH3 plus BF3 menjadi H3N BF3. Kalau dilihat sekilas, di sini tidak bisa kita melihat pasangan elektron yang diberikannya atau yang diterimanya. Maka harus digambarkan struktur Lewisnya, yaitu seperti ini. BF3 ini tidak memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan NH3 memiliki pasangan elektron bebas. Ketika mereka bereaksi, maka NH3 memberikannya pasangan elektron bebasnya kepada B. Maka B menerima elektron bebas, artinya BF3 bertindak sebagai asam, sedangkan NH3 bertindak sebagai basa karena memberikan pasangan elektron. Baiklah, kita uji pemahaman kita tentang ketiga teori tadi. Dalam contoh soal, yang pertama, tuliskan reaksi penguraian dari beberapa larutan berikut, serta tentukan apakah asam atau basa. Yang pertama, larutan HBr. Ketika HBr dilarutkan ke dalam air akan terurai menjadi H+, dan Br- berarti di sini terdapat H+ karena terdapat H+ menurut Arrhenius yang bisa menghasilkan H+ dalam air adalah suatu asam, berarti HBr adalah basa. Kita lanjutkan ke yang 2B. BaOH2 jika dilarutkan di dalam air akan membentuk Ba2+ dan 2OH-. Artinya BaOH2 ini merupakan suatu basa. Kemudian yang ketiga, HNO3 jika dilarutkan dalam air menjadi H+ dan NO3-. Di sini jelas ada H+ yang dihasilkan sehingga HNO3 ini termasuk asam. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua pada persamaan reaksi berikut. Tentukan spesies mana yang bertindak selaku asam atau basa. Tunjukkan pasangan asam basa. Konjugasinya kita lihat di sini. HCO3- plus HF setimbang dengan H2CO3 tambah F-. Kalau kita lihat di sini awalnya HCO3- hanya 1. Setelah bereaksi ternyata di kanan hanya menjadi 2. Jadi H2CO3 berarti dia menerima hidrogen. Karena menerima, maka dia termasuk basa menurut Bronsted dan Lowry. Sedangkan HF asalnya HF kemudian di kanan menjadi F-. Tidak ada haknya dikemanakan, diberikan spesies yang memberikan hidrogen adalah suatu asam. Jadi HF adalah asam. Itu kalau bereaksi ke kanan. Jika bereaksi ke kiri, letak H2CO3 lah yang memberikan hidrogen kepada F-. H2CO3 adalah asam, sedangkan F- menerima A+, berarti F- ini sebagai basanya. Kemudian kita lihat asam basa konjugasi, yaitu mereka yang mirip benda yang sama hanya berbeda hidrogen satu saja. Inilah asam basa konjugasinya. Satu pasang dan pasangan yang kedua adalah HF dengan F- pasangan asam basa konjugasi. Sekian pembahasan teori tentang asam basa dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.